Shalom. Puji Tuhan, apa kabar ibu-ibu pelwat yang dikasihi oleh Tuhan? Kita bertemu lagi dalam persekutuan ibadah pelwat kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, saya belajar, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan juga belajar. Haleluya. Kita ambil tema pada hari ini, teman pewaris kasih karunia Allah. Haleluya. Teman pewaris kasih karunia Allah. Sebagai pertanyaan buat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang pertama yaitu, sikap seperti apakah yang Tuhan harapkan dari seorang istri ketika tunduk kepada suaminya? Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari penundukan diri Sarah kepada Abraham suaminya? Apakah janji Tuhan jika kita bersedia menundukkan diri dengan benar? Pertanyaan yang ketiga, renungkan dan coba temukan makna istri sebagai teman pewaris kasih karunia bagi suaminya. Haleluya. Kita tahu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai seorang istri, sebagai penopang buat suami, amin. Sebagai penopang yang artinya fondasi kita harus lebih kuat dibanding suami. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang bebas hambatan pastinya ketika kita mempraktekkan firman-Nya. Terkadang Tuhan mengizinkan banyak terjadi sesuatu hal di tengah-tengah perjalanan untuk menguji apakah kita tetap konsisten untuk mempraktekkan kebenaran Tuhan. Amin. Sebagai satu contoh, siang itu perasaanku begitu tertekan, seperti ada benda yang sangat berat menekan. Aku sangat membutuhkan arahan, dukungan, dan kata-kata penghiburan dari seorang suami, itu pikirku. Aku mencarinya dan terkejut saat menemukan dia duduk termenung di ruang tengah dengan wajah sedih dan putus asa, bergumul dengan masalah yang sedang dihadapi dalam setiap pekerjaan pastinya. Tiba-tiba dengan suara perlahan suamiku berkata, rasanya aku ingin mundur, tidak kuat lagi menanggung beban ini. Aku merasa tidak mampu dan gagal dalam sebuah pelayanan atau pekerjaan ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan ada tetesan air mata, kesedihan di wajah kita sebagai seorang istri, di wajah seorang suami, saat kita membutuhkan ayoman atau dukungan dari tangannya yang kekar pastinya gitu ya, untuk merangkul dan pastinya memberikan kata-kata motivasi buat kita. Rasanya ingin protes dan berteriak dalam hati untuk mendapatkan pertolongan. Yang menjadi pertanyaan buat saya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda memiliki pengalaman seperti di atas tadi, seperti yang saya testimoni, seperti yang saya saksikan tadi? Pastinya kita semua pasti banyak pergumulan, banyak apapun itu yang terjadi gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan akan tetap menolong, bahkan memberkati kita, asal kita menjadi seorang istri yang bijak. Amin. Sebagai renungan buat ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang engkau lakukan agar tetap tunduk sekalipun suamimu jauh dari yang kau harapkan? Jika perlu, mintalah nasihat kepada seorang yang dewasa secara rohani pastinya. Yang kedua,
Bagaimana cara engkau menunjukkan dirimu sebagai teman pewaris kasih karunia bagi suamimu dalam hidup sehari-hari? Renungan yang ketiga, belajar dari pengalaman Sarah. Dalam hal apa engkau harus berubah? Berdoa dan mintalah agar janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Mungkin cukup sekian renungan firman Tuhan yang boleh saya seringkan pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, Ibu-ibu. Karena kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Karena satu statement yang berkata, di balik setiap suami yang berhasil ada istri yang bijak. Amin. Saya ulangi satu kali lagi. Di balik setiap suami yang berhasil ada istri yang bijak. Kiranya kita semua ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan bijak dalam segala hal, untuk mengarungi setiap bahtera rumah tangga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Cukup sekian seiring firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.